Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan memulai ibadah kita, ibadah Minggu hari ini, Minggu 13 Desember 2020, Minggu Advent yang ketiga. Kita siapkan hati dan pikiran kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarkanlah kepada kami segala ketetapan-Mu. Bukalah mata hati kami, agar kami mengenal keselamatan dan kebahagiaan yang Engkau janjikan di dalam Yesus Kristus. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu, dan jauhkanlah kami dari segala ajaran yang menyesatkan. Pimpinlah kami di jalan-Mu, agar kami meyakini bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati bagi kami, baik hidup ataupun mati. Dengarkanlah kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 36 ayat 1 dan 2. Damai Tuhan Maha
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah dalam kebaktian minggu ini tertulis dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Saya bacakan untuk kita semua. Dalam judul pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 77 ayat 8 sampai 9. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan, karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda dan kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri kepadamu
Dan janganlah biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 76 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru untuk kita minggu ini yang tertulis di dalam Yesaya 56 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 3 dan 4. Datanglah
marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersaksi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu setia mengikuti ibadah minggu online di rumah masing-masing. Kita patut bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, di mana kita masih diberi kesehatan, napas kehidupan, serta kekuatan melakukan segala pekerjaan kita sehari-hari, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Sebagai warta jemaat kita di minggu ini, tanggal 13 Desember 2020, yaitu minggu Advent ketiga, dengan tema Hidup Tak Bercatat pada Kedatangan Tuhan. Warta yang pertama, pelayanan. Melanjutkan minggu kedua hari ini, di ibadah minggu siang, kita kembali mengadakan sakramen baptisan kudus untuk 15 orang anak jemaat kita. Kiranya dengan baptisan ini, anak yang dibaptis akan semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman percaya kepada Tuhan, diberi kesehatan dan senantiasa diberkati Tuhan. Warta yang kedua, jemaat baru. Terhitung minggu hari ini telah diterima menjadi jemaat yang baru di gereja kita, yakni keluarga Bapak Lamhot Parulian Manurung, Ibu Jumaida Borusilaban, asal gereja GKPI Martoba, Resort Siantar 3, Pematang Siantar. Alamat tempat tinggal saat ini, Ruli Pasar Melayu, Bukit Tempayan, yaitu jemaat kita yang di sektor F. Dengan diterimanya keluarga menjadi jemaat kita, kiranya semakin diberkati oleh Tuhan dan senantiasa setia beribadah kepada Tuhan. Ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Selamat ulang tahun buat warga jemaat yang berulang tahun, kelahiran maupun pernikahan pada tanggal 7 sampai 13 Desember 2020. Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebahagiaan serta kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai warga Nasari, kesehatan adalah hal yang paling berharga. Maka dengan sehatlah kita dapat melakukan segala pekerjaan aktivitas kita sehari-hari. Terutama kita bisa beribadah di gereja kita ini seperti saat ini. Untuk itu, marilah kita tetap menjaga kesehatan kita di masa pandemi COVID-19 ini dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak dengan menghindari kerumunan. Dengan berusaha selalu menerapkan protokol kesehatan dan selalu berdoa, kita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Yang berikut jadwal ibadah minggu kita masih kita adakan secara bergilir di situasi pandemi COVID-19 ini, yakni pada minggu hari ini 13 Desember 2020 di jam 7.30 pagi sektor A dan C, di siang hari jam 10 sektor B dan E, di malam hari jam 19 sektor D dan F. Untuk minggu depan, di minggu tanggal 20 Desember 2020, di pagi hari sektor D dan F, di siang hari jam 10 sektor A dan C, di malam hari jam 19 sektor B dan F. Untuk jadwal ibadah perayaan Natal
dalam masa COVID-19 dengan pemasangan tenda dan penambahan kursi di luar gereja untuk menjalankan arahan pemerintah aturan protokol kesehatan dalam ibadah Natal tahun ini. Dan perlu kami ingatkan, anak-anak dan lanjut usia tidak diperbolehkan untuk beribadah di gereja. Sebagai jadwal ibadah untuk Natal kita, untuk di malam Natal, pada hari Kamis malam tanggal 24 Desember 2020, untuk ibadah pertama masuk jam 18 WIB malam, yaitu sektor B, D, dan F. Untuk session kedua, yaitu di jam 20 malam, sektor A, C, dan E. Untuk perayaan hari Natal, tanggal 25 Desember 2020, untuk ibadah pertama masuk jam 7.30 pagi, yaitu sektor B, D, dan F. Untuk ibadah kedua masuk jam 10 pagi, sektor A, C, dan E. Demikianlah warta kita minggu ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 139 ayat 1 dan 3. Kita bersatu dalam doa. Biarlah Tuhan, kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan boleh menerangi hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan melalui kekuatan dari firman-Mu boleh menopang dan menguatkan kami dalam penantian kami akan kedatangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka kuasailah kami pada saat ini Tuhan dalam mengikuti ibadah online ini, dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kami percaya Bapak Ibu yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat dan bersuka cita dalam melakukan ibadah online hari ini. Ini adalah minggu ketiga
atau masa Advent yang ketiga, masa penantian kita akan kedatangan Tuhan. Jadi bersukacitalah di dalam kehidupanmu. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayat 24. Bapak Ibu sekalian boleh mengikutinya di dalam hati, saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dengan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, yang menjadi tema kita hari ini, hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Ada 7 nasihat rohani Rasul Paulus yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita agar kita tidak bercacat sampai kedatangan Yesus. Itulah yang disampaikan Paulus di ayat 16 sampai ayat 24. Ada 7 ya nasihat rohaninya. Yang pertama dikatakan Rasul Paulus agar kita tidak bercacat, bersukacitalah senantiasa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, inilah suatu bentuk perintah yang dikatakan Paulus kepada orang yang ada di jemaat Tesalonika agar mereka tetap bersukacita senantiasa di dalam kehidupannya. Kalau dibilang perintah berarti tidak memandang baik hari, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak memandang itu untuk menghentikan kita bersukacita. Jadi setiap hari, waktu, dan detik hidup ini, kata Rasul Paulus harus bersukacita. Jadi Paulus ternyata merasakan ini karena ada hubungan erat atau hubungan yang baik antara Paulus dengan Tuhan. Jadi apapun keadaan Paulus, ketika dia bersusah, ketika dia bergumul, bahkan ketika dia dipenjarakan karena fitnaan banyak orang, tidak mengurangi sukacitanya karena dia percaya Tuhan memelihara kehidupannya. Jadi kalau saya tanya, mudahkah ini dilakukan di dalam kehidupan kita? Sulit. Tapi itulah firman. Firman menuntut kita untuk mengerjakannya Bapak Ibu ya. Bersukacita. Sakit pun kita harus bersukacita. Bagaimana sakit bersukacita? Sudah kita lemas, lelah, udah kita badan kita juga lemas-lemas, gimana caranya bersukacita? Tapi kata Paulus, dalam kondisi apapun harus tetap bersukacita. Tidak ada pun uangmu bersukacita. Tidak ada pun yang mau kita pakai untuk keperluan setiap hari, kata Paulus, tetap bersukacita. Karena bagi Paulus, Tuhan tidak pernah berhenti memelihara kehidupan orang yang hubungannya baik dengan Tuhan ya. Di dalam segala kekurangan kita bersukacitalah. Di dalam penderitaan kita bersukacitalah. Di dalam pergumulan apapun bersukacitalah, kata Paulus. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Yang kedua nasihat Paulus, tetaplah berdoa. Ini juga perintah Paulus ini ya, tetaplah berdoa. Jika saya tanya sekarang Bapak Ibu, dalam satu hari ada berapa kali kita berdoa? Mungkin mau makan, itu satu ya, mau makan. Ya ada yang mau tidur. Atau bahkan mau makan pun kita tidak berdoa. Atau bahkan mau tidur pun kita tidak berdoa. Bangun tidur pun kita tidak berdoa. Apa sebenarnya doa? Kata Paulus, doa itu bukan sekedar untayan kata-kata yang indah. Doa itu bukan sekedar segudang sejulma, sebanyak-banyaknya kata-kata, permintaan, permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan untuk dikabulkan. Tidak itu doa. Bagi Paulus, doa itu adalah kita mengundang kehadiran Tuhan ikut campur di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, artinya kita menunjukkan sebuah kepatuhan kepada Tuhan sebagai orang Kristen. Doa adalah napas. Jadi tohodoi, molodang mertangia kita sungguh dia do kita mengulu. Iya ya. Molodang tadokon mau lihat itu Tuhan sungguh dia kita mengulu di bagasan Kristus. Undang ngetong molo atar godang hepeng ta godang ro pasu-pasu mau lihat ma Tuhan. Kalau mah hita maben
ucapan-ucapan syukur buat acara demi acara supaya kita didoakan gereja atau didoakan pendeta. Tidak sebatas itu doa yang kita minta. Panjatkanlah doamu karena kita mengundang Tuhan untuk ikut campur di dalam kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan sudah ikut campur, artinya kita tidak bercacat menanti kedatangannya. Yang ketiga, Paulus juga katakan dalam perintah ini, apa nasihatnya? Bersyukurlah. Bersyukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah senantiasa. Sering manusia lupa untuk mengucap syukur ketika dia di dalam sukacita. Sering juga manusia tidak bersyukur ketika kendala, ketika kebimbangan, ketika pergumulan juga hadir dalam kehidupan kita. Suka duka terkadang membuat kita lupa untuk bersyukur. Ya. Sehingga kita lupa diri bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, kesehatan ini, berkat yang melimpah ini, anak-anak yang dititipkan Tuhan, berkat-berkat yang kita miliki ini, kita lupa diri bahwa itu semua berasal dari Tuhan dan harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Banyak manusia yang mengatakan semua itu karena kehebatanku, sehingga dia tidak mampu bersyukur. Tapi ketika di dalam kesusahan baru kita menyalahkan Tuhan. Tetapi kita di dalam kehebatan, kedudukan, posisi yang tinggi, harta melimpah semua kita miliki. Kita katakan itu kehebatan kita sehingga kita lupa bersyukur. Tetapi ketika dalam kondisi terpuruk, kita katakan itu kesalahan Tuhan karena Tuhan meninggalkan kita. Jadi jangan pernah lupa diri. Segala yang kita miliki ini, kepintaran, kehebatan, talenta, apapun itu, semua adalah daripada Tuhan. Jadi bersyukurlah, pakaikanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada dari antara kita yang mengaku bahwa yang kita punya itu semua karena kita, tidak ya, semua hanya berasal daripada Tuhan. Baru Bapak Ibu yang terkasih, yang keempat juga nasihat rohaninya, jangan memadamkan roh. Ternyata kata Rasul Paulus, di dalam tubuh kita ini ada hinggap roh. Tapi bukan roh setan, bukan roh iblis, bukan roh penggoda, tapi roh Allah. Jangan padamkan ini dengan kuasa dunia. Jangan lebih kuat roh dunia ini mempengaruhi roh Allah yang ada di dalam tubuh kita. Biarlah roh Allah itu tetap berperan menuntun, membimbing, menerangi, menghidupkan kita. Agar iman kita tetap menyala-nyala kepada Tuhan. Artinya ketika roh Allah dalam hidup kita, ada di dalam tubuh kita, kita harus menunjukkan cerminan roh Allah itu. Ya Bapak Ibu yang terkasih, baru yang kelima nasihatnya Paulus, jangan menganggap rendah nubuat-nubuat. Paulus mengatakan nubuat-nubuat di sini adalah suatu pengajaran atau suatu nasihat yang ada di dalam kitab suci, artinya firman Tuhan yang sering kita anggap remeh. Ketika orang pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, kita anggap remeh. Karena firman itu menurut kita tidak sesuai dengan kehidupan kita. Apalagi ketika firman Tuhan itu menyindir kita, kita menganggap remeh bahwa firman itu tidak benar. Tidak. Semua yang berasal dari firman Tuhan, itu adalah kekuatan yang harus kita terima. Jangan pernah anggap remeh yang namanya firman Tuhan. Jadi jangan pernah main-main dengan firman Tuhan Bapak Ibu ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita hidupin. Itu yang dimaksudkan Paulus. Yang keenam, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi setiap pengajaran-pengajaran yang datang kepada kita pun, karena dunia ini sudah menawarkan banyak ajaran-ajaran sesat. Kita digoda, dipengaruhi dengan berbagai kemajuan-kemajuan dunia ini. Mari hati-hati dengan semua yang boleh kita lihat. Mari kita hati-hati menerima setiap kemajuan. Mari kita manat-manak mabereng sude naro tuhita. Alana dang saluhut naitar jalo tuhita. Karena tidak semua godaan dunia ini, karena godaan dunia ini dapat menyesatkan kita. Tetapi ketika kita memegang hal yang benar dengan memposisikan firman Tuhan di atas, semua kita dapat dikuatkan melewati proses yang pengaruh dari dunia ini. Dan yang terakhir kata Rasul Paulus, apa nasihatnya? Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Roma 12 ayat 19 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Manusia sekarang banyak melakukan kebaikan karena ada yang mau diharapkan. Tolong namar parbuat, mengharapkan imbalan. Ya, ketika kita berbuat baik, kita tersenyum kepada orang, kita ulurkan tangan, adong neng si buat atos yang nasida.
Kata Rasul Paulus itu adalah bukan prinsip perbuatan baik. Itu artinya kasih yang berpura-pura. Apa yang mau kita peganglah dirimu dengan perbuatan baik dan jauhilah kejahatan. Banyak jenis kejahatan yang harus kita jauhi ya Mang Inang. Ketika kejahatan itu merusak kehidupan orang, ketika tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita merusak orang, itu adalah jenis kejahatan. Jadi dunia ini juga banyak kita lihat bentuk-bentuk kejahatan, bahkan di TV-TV, di radio-radio, bahkan di YouTube kita banyak mendengar kejahatan-kejahatan. Itu harus kita jauhkan. Janganlah kita menjadi pelaku-pelaku kejahatan, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebaikan, dan jangan pernah menunjukkan kasih yang berpura-pura. Karena kasih yang daripada Tuhan tidak pernah pura-pura dengan kita ya. Ketika kita berpura-pura mengasihi orang, demikianlah kita dikasih orang pun akan pura-pura. Ya, jadi kasih itu tidak akan pernah full. Ya, tidak akan sempurna kasih kita. Itulah 7 nasihat yang disampaikan Rasul Paulus, dan dia menutup firman Tuhan ini dengan doa berkat di ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Artinya Bapak Ibu, 7 nasihat Paulus tadi tidak dapat kita lakukan tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah. Artinya kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, itu yang harus kita lakukan. Kita hadirkan Tuhan turut campur agar dia menolong kita, memampukan kita melakukan nasihat-nasihat yang ditawarkan Rasul Paulus itu. Sehingga benarlah kita tetap menjaga diri kita agar tidak bercacat di hadapan Allah dalam menantikan kedatangannya di tengah-tengah dunia ini. Dan di ayat 24 dikatakan bahwa setiap sukacita kita bersama dengan Tuhan akan digenapinya dan akan disempurnakannya dalam penantian kita di minggu Advent yang ketiga ini. Mari sama-sama kita belajar dari firman Tuhan ini, jadilah pelaku-laku firman Tuhan yang setia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan dan tuntunan Tuhan yang terus menerangi kehidupan kami. Hingga malam hari ini Tuhan, di dalam merayakan minggu Advent yang ketiga ini, kami seluruh jemaat-Mu dapat mengikuti ibadah online ini Tuhan, walaupun dari tengah-tengah rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu akan sampai bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka yang sedang mengikuti ibadah ini. Kuatkan dan topanglah mereka Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu tetap berdoa, bersyukur, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sehingga kami terus Tuhan dapat kuat dalam menjalani setiap proses kehidupan kami. Apapun yang terjadi bagi kami Tuhan, baik tangis, tawa, seluruhnya Tuhan, itulah proses daripada Tuhan untuk menguatkan iman percaya kami untuk tetap tunduk dan taat kepadamu. Tuhan Yesus, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berkati kesehatan mereka, berkati juga Tuhan setiap rezeki mereka, biarlah Tuhan senantiasa juga memberikan pertolongan dalam setiap kekurangan-kekurangan mereka. Bapa, jika pada saat ini Tuhan ada dari antara jemaat-Mu dalam keadaan sakit, kami percaya kuasa-Mu tidak akan pernah berhenti untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan hikmat yang daripada Tuhan. Ajari mereka Tuhan untuk selalu bersyukur, sehingga setiap pertambahan usia yang mereka jalani Tuhan, boleh mereka pakaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun pernikahan, biarlah Engkau tetap juga merangkul mereka di tengah-tengah kehidupan keluarganya, jagai senantiasa keluarga mereka Tuhan, biarlah seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan selalu mau dituntun dengan pekerjaan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa buat seluruh anak-anak jemaat Tuhan yang dalam persekolahan atau yang mengikuti ujian pada saat ini. Biarlah Tuhan juga yang memberikan mereka roh kecerdasan dan roh kepintaran, supaya seluruh anak jemaat-Mu yang dalam studi, dalam pembelajaran, menjadi anak-anak yang berprestasi, yang dapat membanggakan kedua orang tuanya. Terlebih-lebih Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bagi seluruh anak-anak jemaat Tuhan yang merindukan pekerjaan di dalam kehidupan mereka, Tuhan Yesus tunjukkan jalan yang terbaik, berikan dia kesabaran. Kami percaya Tuhan Kau akan menunjukkan lapangan pekerjaan bagi orang yang setia dan tunduk taat hanya kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa yang di sorga. Segala masa-masa penantian kami, harapan kami dalam hidup kami, biarlah Tuhan kiranya yang berkarya, Tuhan yang menuntun dan menerangi hidup kami Tuhan, agar kami tetap setia dan berpengharapan hanya kepada Tuhan, agar setiap cita-cita kami, angan-angan impian kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing Tuhan, seluruhnya dapat Engkau kabulkan sesuai dengan rencana Tuhan. Bapa, kami mengaku kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunkan kami Bapa yang di sorga, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Di atas segala doa permohonan kami, biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan ucapan syukur permohonan kami ini. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 98 ayat 12 dan 13. Menghantar kita untuk memberi persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yunus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita menyerahkan persembahan syukur kita. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan syukur kita ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Raja
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.